Indonesia yang ingin berangkat haji harus melalui pulau ini. Itu wajib. Dari mereka itu diberangkatkan ke Saudi Arabia atau dari mereka dipulangkan ke provinsi masing-masing harus melalui pulau ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat bangunan-bangunan di masa karantina jamaah haji karena mereka sudah membuat di pulau ini yaitu barak-barak haji atau asrama haji. Mereka sudah membuat sebanyak 35 barak. Satu barak tersebut berisikan sebanyak 100 orang. Jadi pulau ini di masa karantina jamaah haji menyanggupi jamaah haji sebanyak 3.500 jamaah haji. Oke? Direnovasi ya. Dulunya dikenal dengan nama rumah dokter, hanya untuk famili dokter atau keluarga dokter yang bisa stay di rumah ini yang mengetahui rumah sakit yang ada di sana. Nah, pada tahun 1972 pulau ini dijadikan sebagai taman arkeologi Pulau Onrus. Jadi fungsi bangunan yang di depan teman-teman diubah fungsinya sebagai museum modern sendiri. Nah, punya tersaji untuk teman-teman informasi seperti panel-panel ya, informasi yang teman-teman bisa baca. Nah, lanjut aja, kita akan bisa masuk seperti apa koleksi di dalamnya. Kita lanjut, yang ingin tahu agak merapat ya, dulunya bangunan Onrus ini seperti apa sih? Nah, kita bisa berideologi atau berpikir dulunya bangunan Pulau Onrus seperti ini yang digambarkan yaitu miniatur Pulau Onrus. Ini adalah galangan kapal nih teman-teman ya, atau bengkel kapalnya karena awal mula pembangunannya yaitu galangan kapal atau tempat bengkel kapal. Nah, 1740 nih tahunnya. Terdapat ada 2 galangan kapal antara di sini dan juga ada di sana. Di setiap galangan kapal juga sudah mereka membuat yaitu kincir angin karena kincir angin tersebut sebagai penggerak alat gergaji karena pada tahun 1610 ada isi perjanjian yang diperbolehkan orang-orang VOC untuk menebang kayu yang ada di Yogyakarta difungsikan oleh mereka sebagai pembengkelan kapal mereka karena kapal-kapal mereka terbuat dari kayu seperti itu. Tadi kan 1740 itu hancur karena adanya serangan Inggris. Jadi 10 tahun ada 3 kali penyerangan, 1800, 1806 dan terakhirnya pada tahun 1810. Itu rata dengan tanah. Kemudian dapat perhatian kembali oleh Gubernur Jenderal G.H. Baron Pandegapelen pada tahun 1828. Jadi mulai dibangun, selesainya bangunan 1828 seperti ini teman-teman. Jadi bengkel kapalnya atau docking kapalnya berada di atas laut persisnya. Nah, terus kita terak-terakan posisinya berada di sini. Ini adalah tempat perapatan kapal untuk mengunjungi Pulau Onrus. Nah, ada kutipan sejarah juga teman-teman. Orang yang pertama kali menemukan Pulau Australia yaitu James Cook sempat merenovasi kapalnya di Pulau Onrus. Nama kapalnya Hedward, dia dari Sapu menuju Gigapayat. Jadi pernah merenovasi atau membengkeli kapalnya di pulau ini. Kata James Cook ini adalah galangan kapal atau bengkel kapal yang terbaik di seluruh dunia. Setelah kemerdekaan ya, yang pastinya teman-teman ingin tahu aktivitas setelah merdeka nih.
Jadi pada tahun 1960 sampai 1965, Pulau Onrus difungsikan oleh pemerintahan kita salah satunya sebagai tempat penampungan bagi orang Indonesia yang kena penyakit menular. Pada tahun 1960, bukan penyakit corona nih teman-teman. Jadi penyakit menularnya yaitu semacam penyakit kusta, ditampung di pulau ini. Terus juga pada tahun itu juga sebagai tempat penampungan bagi gelandangan atau pengemis yang ada di DKI Jakarta, ditampung di sini juga. Akhirnya pada tahun 1965 difungsikan oleh pemerintahan kita pulau ini sebagai tempat militer atau latihan. Akhirnya pulau ini kosong, tidak bertuan. Pada tahun 1968 adanya jarahan atau pengambilan material secara besar-besaran. Jadi hanya menyisakan paling banyak bangunannya puing-puing saja atau fondasi saja akibat pada tahun 1968 adanya jarahan. Sama sekali belum terjamah atau belum dipugar ya atau renovasi. Jadi dulunya banyak bangunan yang seperti ini yang mereka buat hanya menyisakan ya satu ini aja. Jadi hanya kegiatan sebagai public washing atau kegiatan jamaah haji hanya sebatas untuk cuci bajunya. Nah, bangunan ini. Favorit di Pulau Onrus view-nya itu berada di pohon ini. Lebih dramatis, lebih ke dulu-duluan karena pohon ini kurang lebih usianya puluhan tahun atau bisa gantungan ya seperti Tarjan nggak apa-apa. Baraknya atau asramanya. Jadi satu barak ini itu bisa berisikan sebanyak 100 orang. Mungkin kesempitan ya, namun ya seperti itu dulunya. Nah, terus masih ada tiang-tiang yang berdiri ya di tengahnya karena di dalam barak tersebut panggung. Ya bolehlah seperti itu. Bukan rumah panggung namun di tengahnya saja itu bentuknya panggung. Makanya masih tersisa ada tiang-tiang berdiri di tengahnya sebagai pengapal material di atasnya. Oke ya, makannya di situ, terus juga minumnya di situ di masa karantina jamaah haji, mungkin main arisan juga di barak ini. Ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Tanahnya yang masih tersisa, namun kita tidak bisa masuk karena ada 4 kotak ini belum sempat dipugar, hanya sebatas 4 kotak yang ada di sana. Nih. Ini batas ini jalurnya ya dari sini sampai ke sana. Jadi banyak versi sih yang mengatakan katanya ada versinya terowongan ini bisa menyambungkan antara pulau ke pulau bahkan sampai ke Batavia. Itu versinya. Terus juga ada versi yang menyatakan sebagai bunker lah atau tempat persembunyian. Namun versi arkeologi yang sudah meneliti terowongan ini hanya sebatas water reservoir atau tempat penampungan air bersihnya. Satu terowongan ini bisa berisikan sebanyak 50.000 liter. Ya teman-teman, kalau misalnya pengen masuk, pengen tahu dalamnya itu seperti apa, ya silakan. Namun kami tidak bertanggung jawab. Ya, nanti hilang lagi atau gimana? Ya tester, yang tester mungkin nanti nomornya langsung ke sejak apa ya? Kan nggak bayar ya. Ya kita lanjut lagi. Nah ini bangunan yang pertama yang masih tersisa meskipun hanya fondasi aja ya. Ini adalah bangunannya. Karena ini salah satu bastionnya. Ini kurang lebih usianya 300 tahunan nih teman-teman. Jadi 1740 bangunan di Pulau Onrus
dilindungi dengan namanya benteng. Nah, benteng tersebut di pinggir-pinggirnya terdapat ada bastion. Nah, ini salah satu bastion sebagai penaruhan peperangan seperti meriam dan juga menjadi amunisi. Nah, ini. Lanjut lagi, kita akan menuju ke penjara ya, teman-teman ya. Satu penjara ini, satu ruangan ini itu bisa berisikan sebanyak 120 tahanan, teman-teman. Nah, sempitnya bukan main sih kalau untuk 120 tahanan. Nah, terus juga ada bangunan bentuknya lingkaran di tengahnya ya. Nah, ini lingkaran, tidak dalam ya, hanya sebatas ya 61 meter aja. Nah, ada bangunan yang bentuknya lingkarannya, itu adalah gladiatornya. Ya, semacam itu. Kan sempit ya, bukan kecil ya, itu adalah ringnya aja, jadi arenanya. Nah, jadi itu populernya di masa Nippon atau Jepang sudah menduduki pulau ini pada tahun 1940. Jadi untuk mengurangi para tahanan berada di Pondok, mereka diadu sampai mati di situ. Yang menang diadu kembali sampai mati, yang menang diadu kembali sampai mati, karena satu tahanan yang meninggal atau yang mati itu bisa membuat jatah makanan berada di Pondok. Wah, tahanan yang mati ya. Sampai sekarang referensinya belum ada di Pondok. Apakah dikubur atau emang dibuang? Cuman kalau misalnya dikubur pasti ada referensi yang terkubur ya di Pondok ya. Namun ya mungkin dibuang saja di laut seperti itu, teman-teman. Oke, di ruangan makanya kita nggak bisa masuk karena di setiap ruangan tersebut ada simulasi diorama tragedi Zeppelin Falcon sebagai tahanan. Nah, terus juga ada informasi atau foto kegiatan orang-orang Jerman. Nah, kalau misalnya kegiatan orang Jerman kan berada di Pulau Ondos, karena akibat Perang Dunia Kedua kan mereka itu kan kalah ya. Terus juga banjir pasukan Nazinya akhirnya butuh perlindungan kan ya dari negara yang lain. Jadi orang Belanda itu ditangkap nih, mereka orang Belanda akhirnya diungsikan di koloni, takut akan ada pengambilan dari perdagangan mereka itu. Makanya sayang sekali kita tidak bisa masuk, teman-teman. Oke ya, lanjut lagi kita akan menuju ke komplek makam Belanda. Nah, seperti apa kuburan orang-orang Belanda yang sampai sekarang ceritanya melegenda. Ada satu kuburan di situ. Oke, terima kasih ya. Yang dikubur di komplek ini usianya masih produktif, masih muda-muda. Ada yang 9 tahun, ada yang 28 tahun, 29 tahun, paling tuanya itu 40 tahun bernama penulis Imam Pegel. Kenapa kok usia muda banyak dia meninggal ya? Karena dia tidak kuat iklim tropis berada di Pulau Ondos. Nah, terus juga pernah ada wabah yang menyerang di Pulau Ondos. Makanya usia-usia yang masih muda dia sudah banyak yang meninggal. Nah, seperti siapa-siapa aja, ya kita lanjut, kita masuk aja. Terima
itu Cornelis William Vogel, karena kuburannya ini ya terbagus mungkin ya. Ada simbol dari kerajaan Belandanya, yaitu burung salah satunya. Ini juga nih simbol dari kerajaan mereka. Makanya kuburannya sangat bagus banget, karena ini termasuk dari orang yang paling berpengaruh di kerajaan Belanda. Mungkin sadar ya. Oke, lanjut lagi, kita menuju ke kuburan yang sampai sekarang ceritanya belum ada, posisinya berada di bawah. Yuk, kita langsung menuju ke bawah. Kenapa kok kuburan ini sempat melegenda ceritanya sampai sekarang? Karena ada mengklaim kematiannya itu, ada yang mengklaim kematiannya bunuh diri atau jatuh sakit langsung meninggal. Nah, jadi ada penampakan di pulau ini, mitosnya ya, sampai sekarang juga suka ada melihat penampakan wanita memakai gaun pengantin atau baju putih-putih yang sering melihat ke laut, menghadap ke laut. Jadi selepas dia dikirim ke Kulon Progo sebagai perawat, dijanjikan tunangannya akan ke sini, akan menikahinya. Terus ditunggu tak kunjung datang, akhirnya jatuh sakit atau bunuh diri memakai gaun pengantin. Akhirnya ada penampakan yang selalu menghadap ke laut. Jadi penantian yang tak kunjung datang, gitu teman-teman. Nah, jadi puisinya, meskipun Maria hidup bertahun-tahun namanya ya di sini ya, namun Jehovah itu kalau dalam agama Kristen itu nama Tuhan. Cuman kalau misalnya kita lihat kalau beragama Kristen ya ada salib ya, namun di sini kan nggak ada salibnya sama sekali ya. Nah, terus Jehovah juga referensi yang saya dapat itu nama Tuhan di kalangan agama Yahudi. Ada juga seperti itu, menghendaki dengan kematiannya karena usianya hanya sebatas 28 tahun. Kan meskipun Maria hidup bertahun-tahun, namun Jehovah ya menghendaki dengan kematiannya ya di sini. Nah, yang membuat puisi ini saya tarik kembali ucapan saya, kerajaan saya meskipun langsung ditunda. Nah, semenjak Maria dekat dengan Tuhannya, dipangkon Tuhannya hidup selamanya sampai sekarang. Seperti puisinya teman-teman. Nah, yang berada di sana itu namanya Johanna Kap, istri dari Cornelis. Jadi usianya hanya 29 tahun. Jadi suami istri dikubur di kompleks makam ini. Oke, silakan. Yang bertanya ya silakan. Bentuknya tidak sama dengan Maria, Cornelis dan juga lain-lainnya ya. Karena ini dari kalangan orang Belanda yang biasa-biasanya. Yang kita gitu kan kayak jelata gitu. Nah, terus ada kuburannya bentuknya semacam ini nih teman-teman ya, ada kayak tugu ya, menjulang tinggi. Karena ada referensi mengklaim kuburan seperti ini itu di kalangan orang militer yang pernah menjabat jenderal kah atau gubernur kah. Maksudnya orang-orang Belanda yang punya pengaruh. Orang pribuminya. Ya, orang kitanya orang pribuminya. Nah, yang masih tersisa sungguh memprihatinkan. Ya, peninggalannya sebegini aja daripada peninggalan di kalangan Belanda atau penjajah ya. Semewah mungkin dia tuh peninggalannya. Coba
Kita masih bisa lihat, ini masih original nih teman-teman. Tidak ada renovasi atau pemugaran sama sekali. Ada skandal oleh Bung Karno karena Saudara Majid Kertosoekarno ingin menjadikan sistem di negara kita dengan Islam. Makanya pada tahun 1968 tempat ditangkap sebagai pemberontak, akhirnya dieksekusi mati di Pulau Obi atau ditembakkan di sana. Karena Pulau Obi itu sekarang sudah abrasi atau sudah tenggelam, akhirnya mengklaim kuburannya letaknya ya di Pulau Obi, tepatnya paling ujungnya.